kita akan bahas mengenai aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan keluarga. Sebelum itu, Pak mau bertanya kepada anak-anak semua. Siapa yang tadi pagi membersihkan? Siapa yang tadi pagi yang ketika bangun membersihkan tempat tidur? Saya, Pak. Terus, kamu bertanya lagi. Bagaimana ketika di rumah tidak memiliki aturan? Apa yang terjadi? Berantakan, Pak. Siapa lagi? Tidak akan menjalankan aktivitas dengan baik, Pak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan keluarga. Iya, Pak. Nah, di sini Pak sudah menyediakan, sudah menampilkan PowerPoint. Nah, definisi dari pengertian aturan keluarga itu kesepakatan anggota keluarga untuk menciptakan hidup yang tertib dan taat aturan. Nah, sebagai anak yang hebat, tentunya kita menaati semua aturan yang ada di keluarga, toh. Iya, Nah, Pak. baik dari bangun pagi, kita sudah membereskan tempat tidur itu salah satu aturan yang ada di keluarga. Terus yang kedua, berdoa sebelum makan. Terus begitu pula berdoa sesudah makan. Terus yang ketiga itu berdoa sebelum tidur. Ada yang semua sering melakukan itu? Sering, Pak. Baik, di sini Pak akan menampilkan lagu tata tertib aturan yang ada di rumah. Nanti adik-adik Bapak minta untuk berdiri dan menyanyikan lagu tersebut ya. Iya, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. Berdiri, Pak. Berdiri. Ayo, yang semangat. Ada beberapa pilihan
Pak akan melanjutkan penjelasan dari aturan-aturan yang ada di rumah tadi. Nah, di mana ada yang tadi kan sudah menyanyikan lagu-lagu atau tata tertib yang ada di lingkungan keluarga, di mana bangun pagi, terus beribadah, hormat orang tua, bersih rumah, terus pamit. Oke. Nah, itu adalah contoh dari aturan-aturan yang ada di keluarga rumah. Nah, mungkin aturan tersebut misalnya berdoa. Nah, berdoa ini bisa adik-adik lakukan atau orang tua sering menyuruh adik-adik semua, terutama itu sebelum makan atau sesudah makan itu harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. Terus sebelum tidur itu juga harus diawali dengan berdoa. Terus beribadah pada jam beribadah di keluarga. Semisalnya adik namanya siapa? Marni. Misalnya Marni di rumah jam doanya itu 7 malam, jam 7 malam. Nah, di situ ada Marni bersama dengan keluarga, bapak dan mama atau adik dan kakak doa bersama. Tidak boleh ketika berdoa harus serius, tidak boleh ada menggila atau bercanda saat mengikuti berdoa. Itu adalah contoh dari, itu merupakan contoh aturan dan menaati ketika kita melakukan doa bersama keluarga ya. Iya, Pak. Nah, yang berikut mengikuti jadwal. Nah, itu doa keluarga seperti yang Pak berikan contoh tadi pada Marni mengikuti doa keluarga dengan papa, mama, adik, kakak di waktu atau jam 7 malam. Nah, yang berikut itu tidak bercanda saat mengikuti kegiatan berdoa tadi. Nah, yang ketiga itu menghormati dan mengingatkan. Nah, menghormati ini di mana kita sedang berdoa tidak boleh mengganggu teman, terus tidak boleh melakukan hal-hal yang aneh ketika sedang berdoa. Dan yang berikut itu mengingatkan. Nah, mengingatkan ini semisalnya ada teman atau misalnya kalau di lingkungan keluarga, misalnya di adiknya lupa untuk mengikuti jadwal untuk berdoa keluarga, kita mengingatkan dia dengan cara yang baik. Nah, manfaat untuk berdoa bersama itu yang pertama itu kebiasaannya teratur, terus rasa syukur, mempererat hubungan antar keluarga. Nah, doa juga bisa membuat kita mempererat ikatan keluarga. Nah, yang berikut itu nanti berdisiplin. Nah, di mana ketika doa dalam keluarga itu mulainya jam 7 malam, kita sudah siapkan diri sebelum jam 7 malam, kita sudah siapkan iman dan batin kita untuk mengikuti berdoa bersama. Oke, yang berikut itu siapa yang di sini sering melakukan kegiatan doa bersama keluarga? Misalnya itu ada jadwal doanya, misalnya jam 7 malam atau jam 6 pagi itu doa bersama dulu sebelum mengakhiri dan mengawali aktivitas. Siapa yang sering melakukan kegiatan tersebut? Ada yang pernah melakukannya? Pernah, Pak. Oke, kegiatan itu merupakan sebagai bentuk aturan, salah satu contoh aturan untuk sikap menaati aturan. Misalnya itu doa bersama tadi. Terus ada ketika pergi bermain atau kemana saja sering berpamitan atau memberitahu orang tua. Iya, sering. Apa sih ketika ada yang tidak memberitahukan ketika ada keluar atau pergi main? Takut dicari sama mama, Pak. Oke, terus apa lagi? Takut dimarahin orang tua, Pak. Sebaiknya anak-anak kita anak-anak yang hebat ini ketika pergi bermain atau kemana saja sebaiknya itu
tua agar orang tua itu tidak cemas atau tidak mencari ketika adik-adik hilang atau keluar tadi karena sudah diberitahu sejak awal. Betul? Ya. Baik, yang berikutnya untuk menguji pemahaman adik semua terkait dengan aturan yang ada di lingkungan keluarga, kami memberikan pekerjaan. Nah, pekerjaan ini nanti dipresentasikan ya. Ya, Pak. Pak akan menampilkan, nanti adik-adik semua tinggal mengamati apa isi dalam gambar tersebut. Ada yang bisa lihat gambar depan? Bisa, Pak. Oke. Ini Pak akan cerdas jawaban. Nanti kalian isi sesuai apa yang ada di gambar. Misalnya gambar ini itu menunjukkan anak itu kegiatannya apa, terus nilainya apa, itu ya. Ngerti toh? Ya, Pak. Ada pertanyaan mungkin terkait tugas? Harus urutan, ya, Pak. Ya, ada urusan. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Sudah. Belum, Pak. Tak bisa segambar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak minta satu persatu untuk mempresentasikan hasil kerja. Saya, Pak. Ya, silakan. Dari Jadi, sini, ke Pak. ya, kasih. Gambar yang pertama itu dia bangun tidur tepat waktu. Terus yang kedua, dia merapikan sepatunya untuk taruh di rak sepatu. Terus yang ketiga, membantu ibu membersihkan rumah. Yang keempat itu dia makan pada saat jadwal makan. Terus gambar yang sebelahnya dia itu tidak bangun tepat waktu, molor jadinya. Terus yang kedua dia punya sepatu itu berantakan, dia taruh di rak sepatu. Terus yang ketiga itu dia tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh ibunya. Terus yang keempat itu bermain pada saat jadwal makan. Oke, tepukan untuk beri dulu. Oke, silakan Rani. Ya. Terima kasih, Pak. Gambar yang pertama yaitu contoh kegiatan yang memang kegiatan dari sini. Di situ contoh kegiatannya. Gambar yang pertama yaitu bangun tepat waktu. Gambar yang kedua menyimpan sepatu di rak sepatu. Gambar yang ketiga membantu orang tua. Dan gambar yang keempat makan tepat waktu. Untuk gambar yang kedua yaitu contoh kegiatan yang tidak mematuhi aturan. Nah, gambar yang pertama yaitu malas bangun pagi. Gambar yang kedua tidak merapikan sepatu. Gambar yang ketiga yaitu tidak membantu orang
Oke, tepuk tangan untuk Marni. Ya, untuk Ibu Priscilla. Silakan maju. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Di sini saya akan membacakan hasil kerja saya. Untuk gambar yang pertama yaitu bangun tepat waktu. Gambar yang kedua itu merapikan sepatu. Gambar yang ketiga yaitu membantu orang tua membersihkan rumah. Gambar yang keempat yaitu makan dengan tertib. Oke. Untuk gambar yang di sebelahnya itu Pak, bangun tidak tepat pada waktu. Bangun tidak tepat pada waktu. Untuk gambar yang kedua itu tidak merapikan sepatu. Gambar yang ketiga yaitu bermain tapi tidak membantu orang tua. Terus. Gambar yang keempat yaitu bermain saat makan. Oke, tepuk tangan untuk Priscilla. Nah, dengan begini Pak bisa mengetahui tingkat pemahaman adik-adik semua mengenai materi atau aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan keluarga. Baik dari bangun pagi, membersihkan membereskan sepatu, terus membantu orang tua, dan makan pada tepat waktu dan tidak bermain saat jadwal makan. Baik, yang berikut. Nah, di sini Pak bisa menyimpulkan atau sama-sama kita menyimpulkan. Nah, aturan doa bersama dan jam makan itu makan paling penting dari aturan keluarga yang menumbuhkan rasa atau karakter yang disiplin. Nah, manfaat dari menaati aturan ini hidup itu lebih teratur, hubungan erat, dan rasa tanggung jawab itu lebih meningkat. Nah, baik, pesan dari Bapak untuk adik-adik semua, patuhilah aturan yang ada di lingkungan keluarga agar aturan-aturan tersebut bisa membuat adik-adik hidup lebih teratur, membuat hubungan di keluarga itu semakin erat, dan menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Oke, baik, sekian saja materi untuk hari ini. Ya Pak. Alangkah baiknya kita menuju materi pada hari ini dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa untuk ya, silakan. Teman-teman berdiri. Ya, silakan berdiri. Lapor Pak teman-teman dan Bapak Guru, mari kita kembali dalam Terus, baik, selamat siang semuanya. siang.